Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem manajemen dan informasi. Berikut materi yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah pengertian sistem manajemen dan informasi. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Manajemen menurut Mary Parker, Astroner, dan Freeman tahun 2000 adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang atau the art of getting things done through people. Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan pendekatannya masing-masing, walaupun demikian, yang dimaksud manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, evaluasi dan pengawasan, dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen atau SIP menurut para ahli. Menurut James Alter tahun 1992, kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Bodnar dan Hopwood tahun 1993, kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Turban, McLean, dan Waterby tahun 1999, sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Intinya, SIM mengelola data atau informasi masukan hingga menghasilkan informasi untuk berbagai pihak. Menurut Gordon B. Davis, sistem manusia dan mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Menurut George M. Scott, kumpulan interaksi dari sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun untuk kebutuhan operasional. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Apa fungsi sistem informasi manajemen? Fungsi utama diterapkan sistem informasi manajemen adalah dalam suatu organisasi sebagai berikut: mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, serta menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, dan tujuan-tujuan manajerial lain. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, SIM membantu manajer secara terstruktur. Yang kedua, SIM dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga, SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, SIM membutuhkan perencanaan yang matang. Konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen. Selain kita harus mengetahui definisi dari SIM, kita juga harus mengetahui dan memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi. Berikut adalah konsep-konsep pokok SIM. Yang pertama, konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga, konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, yang keempat adalah konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian.
Selanjutnya yang kelima adalah konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya yang terakhir yang keenam adalah konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka, di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya dan perubahan kurs mata uang. Semua data dari luar tersebut mengalir masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, sistem informasi membantu para manajer dan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai perusahaan. Informasi yang didapat merupakan bahan masukan penting bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya adalah pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Ada yang disebut cost of running, yaitu penekanan biaya, menaikkan profit. Lalu ada yang disebut customer service, yaitu kemudahan pelayanan, meningkatkan performa layanan. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan manajemen proses, tata tertib pelaksana pengelolaan informasi. Selanjutnya, peran strategi sistem informasi manajemen. Peran strategi SIM antara lain meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Di antaranya, menurunkan biaya operasi, meningkatkan kualitas dan fitur produk serta jasa, meningkatkan proses operasional dan lingkungan kerja. Selanjutnya, peran strategi SIM memperkenalkan inovasi bisnis, di antaranya produk atau jasa baru, pasar dan usaha baru, produksi, distribusi, atau proses lain yang baru. Selanjutnya, peran strategis SIM adalah membangun sumber informasi yang strategis. Di antaranya menghasilkan database strategis dan penggunaan teknologi informasi dalam strategi dan peningkatan kapabilitas organisasi. Selanjutnya, SIM merupakan kumpulan dari sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Mereka menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. Yang keempat, sistem informasi personalia atau Personal Information System. Yang kelima, sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. Yang keenam, sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. Yang ketujuh, sistem informasi analisa kredit atau Credit Analysis Information System. Yang kedelapan, sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System. Yang kesembilan, sistem informasi analisis software. Yang kesepuluh, sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Selanjutnya, bagaimana nilai tambah SIM bagi perusahaan? Cara penggunaan subsistem CBIS dalam pemecahan masalah ada sebagai berikut. Contohnya, di mana masalah, informasi, dan pemecahan masalah akan membentuk menjadi sebuah keputusan. Nah, berikut sistem informasi berbasis komputer. Ada SIA, sistem informasi akuntansi. Ada MIS, Management Information System itu sendiri. Lalu ada DSS, Decision Support System, sistem pendukung keputusan. Lalu ada OA, Office Automation, otomatisasi kantor. Lalu ada ES, Expert System, sistem pakar. Selanjutnya, 3 aktivitas yang terjadi pada sistem informasi, ada input, proses, dan juga output. Menurut Bors dan Grudnitsky tahun 1989 menyebutkan adanya 3 pilar utama yang menentukan kualitas informasi, yaitu yang pertama akurat, tepat waktu, dan relevan. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System. Yang ketiga ada Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Yang keempat ada Decision Support System atau DSS. Yang kelima ada Sistem Ahli IS dan Kecerdasan Buatan atau AI. Lalu yang keenam Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCW. Nah, yang ketujuh yang terakhir ada Executive Support System ESS. Bagaimana manajemen informasi pada organisasi atau suatu perusahaan? Kedudukan SIM itu sendiri ada Transaction Processing System atau TPS dan Data Processing atau DP dalam kedudukan paling bawah. Lalu di bagian tengah ada Manajemen Informasi Sistem atau MIS.
ada Decision Support System atau DSS, lalu ada Office Automation atau OA, dan yang paling atas ada Executive Support System atau ESS. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.